Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan untuk minggu ke-6. Kita akan membahas mengenai hubungan permintaan antar barang. Dan tolong perhatikan bahwa pada pembahasan kali ini kita akan mencoba menggabungkan beberapa diskusi kita sebelum-sebelumnya, khususnya nanti ada kepada dua hal, yaitu terkait hubungan antar barang yang kita sudah pahami selama ini mengenai jenis substitusi dan juga komplement, dan satu lagi adalah mengenai efek substitusi dan efek pendapatan yang kita sudah bahas dalam 2 minggu terakhir. Oke, beberapa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya adalah sebagai berikut. Kita akan bahas mengenai kasus dua barang, lalu kita akan bahas mengenai growth substitute dan juga growth complements. Ya, ini agak berbeda dengan sebelumnya karena sebelumnya kita hanya membedakan substitusi dan komplementer. Ya, sekarang kita sudah masukkan komponen growth dan nanti kita juga akan bahas mengenai konsep netnya. Ya, namun sebelumnya kita juga akan coba tunjukkan bagaimana pendekatan matematis ya. Di sini kita akan menggunakan sekali lagi ekuasi Slutsky dan kita juga akan coba jelaskan mengenai masalah asimetri pada konsep growth. Lalu tadi kita bahas net, substitute, dan complement. Lalu kita akan bahas mengenai substitusi dengan banyak barang, dilanjutkan dengan commodity composite. Lalu terakhir ya ada dua subtopik yang terkait yaitu household production model dan linear attributes model. Sekarang kita bisa awali dengan kasus dua barang terlebih dahulu ya. Jadi mari coba kita ingat kembali ya beberapa aspek yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada pendahuluan, yaitu mengenai yang pertama adalah bahwa ketika pilihan individu dibatasi hanya dua barang ya, maka kita telah mengenal terkait dengan barang substitusi dan barang komplementer ya. Ini kita bahas cukup detail pada topik yang terkait dengan elastisitas sebelumnya. Lalu kita juga sudah memahami atau mempelajari mengenai respons daripada keseimbangan individu ya ketika terjadi perubahan harga. Dan di situ kita sudah memilah secara detail terkait dengan efek substitusi dan efek pendapatan. Dan pada kesempatan kali ini kita coba gabungkan ya kedua konsep di atas ya. Jadi mengenai substitusi dan komplementer yang selama ini kita pelajari dalam konsep elastisitas sebelumnya di dalam ekonomi umum ya, itu kita kembangkan lagi ya menjadi gross substitute, gross complement, net substitute, dan net complement. Nah, kita akan pelajari apa beda di antara semua itu ya, dan itu semua sekali lagi terkait hanya kepada efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, kita akan coba mulai terlebih dahulu dengan konsep gross ya. Ketika kita membahas mengenai gross substitute dan gross complement ya, kalian bisa lihat representasi gambarnya di sebelah kiri. Namun secara konsep dasar sebenarnya bedanya sederhana ya. Waktu kita membahas mengenai konsep gross ya, di sini kita mempertimbangkan kedua jenis efek yang kita sudah pelajari, yakni ada efek substitusi dan efek pendapatan. Sehingga waktu kita membahas mengenai gross complement, respons dari permintaan barang X ya akibat perubahan barang Y, itu yang kita lihat adalah efek totalnya. Nah, kalian bisa lihat di sini dari gambarnya, baik itu gross substitute dan gross complement ya. Di sini kita lihat perubahannya dari keseimbangan yang awal ya kepada keseimbangannya akhir, tetapi di sini kita sudah berada pada KI yang baru dan juga GA yang baru. Nah, dua barang dikatakan gross substitute ketika apa? Ketika del XI per del PJ itu lebih daripada 0. Atau bahasa ekonominya adalah perubahan permintaan barang X ya, perubahan permintaan barang XI ya akibat perubahan harga dari barang PJ itu adalah positif. Dengan kata lain, ketika harga barang J itu naik ya, maka permintaan barang I ya itu akan naik juga. Nah, sebaliknya pada konsep gross complement yang kita miliki adalah negatif ya, di mana ya del XI per del PJ itu kurang dari 0 atau ya ketika harga barang, anggaplah sekarang kita mudahkan X dan Y ya. Jadi ketika barang Y-nya itu naik harganya, maka permintaan terhadap barang X itu akan mengalami penurunan. Nah,
itu kiranya beda antara keduanya. Oleh karena itu, ya, kalian bisa lihat di sini di gambar sebelah kiri itu dijelaskan mengenai gross complement, ya, di mana ketika di sini dicontohkan, ya, kalian bisa lihat, ya, di sini harga barang Y itu mengalami penurunan, ya, maka permintaan, ya, barang X-nya itu mengalami peningkatan. Kenapa seperti itu? Karena ketika harga barang Y turun, efek substitusinya sangat kecil, ya, dan karena setelah ada efek substitusi ada juga yang kita masukkan efek pendapatan, ya, akibatnya apa? Akibatnya individunya itu justru akan membeli lebih banyak barang X, ya, dan juga lebih banyak barang Y. Padahal yang berubah hanyalah harga barang Y. Nah, pada gross substitute, ya, kalian bisa lihat di sini, ya, diasumsikan sekali lagi harga barang Y turun, itu dicerminkan dengan pergeseran, ya, tidak sejajar dari garis anggaran ke atas, ya. Lalu di sini konsumsi terhadap barang X itu akan mengalami penurunan dari X0 ke X1, ya. Dan di sini terjadi, ya, kenapa? Karena efek substitusi yang terjadi itu sangat besar, ya, sehingga, ya, individu itu akan membeli lebih sedikit barang X dan lebih banyak barang Y-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba jelaskan, ya, apa yang tadi sudah kita representasikan dengan grafis dengan persamaan matematika. Ya, di sini kita kembangkan dengan menggunakan persamaan Slatsky. Namun tolong perhatikan bahwa pada persamaan Slatsky kali ini yang kita gunakan itu berbeda, ya, komoditasnya, karena kita punya dua komoditas di sini. Sebelumnya kita selalu bahas ada del XI per del PI, tapi saat ini yang kita bahas adalah del XI per del PJ. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya, sesuai dengan ekuasi Slatsky, del XI per del PJ itu akan sama dengan del XI per del PJ di mana U-nya konstan, ya, yang mana itu mencerminkan efek substitusi, dikurangi dengan del XJ dikali del XI per del I, yang mana itu mencerminkan efek pendapatan. Nah, seperti yang kita sudah bahas, ya, karena di sini kita memilikinya adalah XI dan XJ, ya, ada dua barang di sini, ya, maka di sini efek substitusinya dari persamaan yang kalian bisa lihat itu bernotasi positif, ya, sementara itu efek pendapatannya di sini bernotasi negatif, ya. Akibatnya, karena kita punya yang satu positif, satu negatif, maka hasil akhir tentu saja tergantung mana yang lebih kuat, ya. Kalau yang lebih kuat yang efek substitusi, ya, maka hasilnya itu akan positif. Sementara itu, kalau yang lebih kuat adalah efek pendapatan, maka hasilnya akan negatif. Nah, hal semacam inilah yang nanti kita akan coba, ya, bahas lebih detail, ya, pada slide-slide berikutnya. Salah satu masalah yang terdapat pada konsep gross substitute maupun gross complement yang sudah kita bahas barusan adalah bahwa baik itu gross substitute dan gross complement sifatnya itu menjadi tidak simetris. Itu adalah karakter khas dari konsep gross ini. Apa yang disebut dengan tidak simetris itu artinya bahwa ada kemungkinan, ya, bahwa barang X, ya, itu bisa saja merupakan substitusi dari barang Y dengan konsep gross. Namun pada saat yang bersamaan barang Y juga merupakan komplement dari X, ya. Dan ini sekali lagi dengan menggunakan konsep gross. Salah satu contoh di sini, ya, itu bisa menunjukkan bagaimana, ya, kesimpulannya itu menjadi agak sulit, ya. Ketika kita punya fungsi utilitas individu adalah U X Y sama dengan ln X plus Y, lalu dengan fungsi Lagrange untuk mencari berapa X yang optimal dan Y yang optimal harus kita pilih. Kita akan miliki seperti yang ada di slide, ya. L sama dengan ln X plus Y plus lambda kali I min PX, X min PYY, ya. Dan kalau kita cari turunannya, maka di sini kita akan dapat yang pertama, kalau kita turunkan terhadap X itu akan memiliki 1 per X dikurangi lambda PX disama dengan 0, atau saya bisa atur ulang, ya, saya lempar yang minus lambda PX ke kanan, ya, maka jadi positif, lalu PX saya kembalikan lagi ke kiri, maka lambda sama dengan 1 per PX kali X. Dengan cara yang serupa, saya akan memiliki del L per del Y, yaitu 1 minus lambda PY sama dengan 0, atau kalau saya rearrange persamaan, saya akan memiliki 1 per PY sama dengan lambda. Karena lambda sama dengan lambda, maka saya akan memiliki 1 per PXX sama dengan 1 per PY. Kalau saya rearrange lagi, saya punya PY sama dengan PX dikalikan dengan X. Ya, sehingga kita akan dapatkan persamaan kira-kira seperti ini. Kalau seandainya persamaan yang tadi kita coba
substitusikan ke dalam persamaan garis anggaran, ya, maka kita akan miliki di sini yang PXX saya ganti dengan PY, ya, maka saya akan dapatkan I minus PY minus PY. Ya, sekali lagi, ini saya substitusikan ke sini. Ya, atau saya akan miliki PYY sama dengan I min PY. Apa yang bisa kita simpulkan dari hasil persamaan di atas? Ya, ada paling tidak dua. Yang pertama kita bisa tunjukkan bahwa harga barang X dalam hal ini dinotasikan dengan PX ya dan pendapatan atau I tidak berubah ya, maka pengeluaran untuk barang X itu harus meningkat ya. Dan dengan demikian ya, ketika terjadi peningkatan harga barang Y ya, maka nanti pengeluaran terhadap barang X itu akan meningkat, atau dengan kata lain ya, X dan Y adalah gross substitute. Namun, kalau kita kembali kepada persamaan yang paling terakhir kita dapatkan, di mana PYY sama dengan I min PY kali I min PY, maka di sini kita tidak punya komponen PX. Ya. Artinya, bahwa PYY ya, itu atau pengeluaran untuk barangnya itu tidak dipengaruhi oleh harga barang X. Ya. Atau, dengan kata lain, kita bisa katakan X dan Y adalah independen. Nah, jadi di sini ya kita bisa lihat kesimpulan menjadi tidak clear ya, karena dia tidak sepenuhnya simetris. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut ya? Maka dikembangkanlah konsep yang disebut dengan net ya, yaitu di sini kita punya sekali lagi net substitute dan net complement. Hubungannya antara net substitute dan net complement dengan yang gross substitute dan gross complement adalah bisa dilihat dari konsep dasarnya, yaitu pada sebelumnya di konsep gross kita pertimbangkan efek total, yaitu ada efek dan efek pendapatan. Namun pada net substitute and net complement itu kita hanya mempertimbangkan efek substitusi. Jadi secara tidak langsung ini kurang lebih mirip dengan konsep compensated dan uncompensated demand curve ya, Marshallian dan Higgsian. Nah, sekarang bagaimana dengan substitute dan complement? Idenya semua sama, ya, bahwa kalau net substitute pasti responnya adalah positif, sedangkan net complement pasti responnya adalah negatif. Namun yang membedakan di sini adalah bahwa kita dalam notasi matematika itu di sini mempertahankan hanya efek substitusi atau del XI per del PJ di mana U-nya konstan lebih daripada 0. Ya, sekali lagi kita mempertahankan utilitasnya itu tetap atau konstan. Nah, dikarenakan ya kita sekarang fokus hanya kepada efek substitusi saja, dan ini yang membuat karakter daripada net substitute dan net complement itu menjadi simetris, yang mana berbeda dengan yang sebelumnya. Sehingga kalau X dan X dan Y misalkan itu adalah dia substitute ya, atau X merupakan substitute dari barang Y ya, dengan bahasa lain X merupakan net substitute dari barang Y, maka Y juga merupakan net substitute daripada barang X ya. Tetapi tidak berlaku pada konsep gross. Nah, di sini ya kalau kita kaitkan antara gross dengan net ya, maka di sini kita bisa lihat misalkan pada kasus gross complement. Ketika X dan Y kita asumsikan gross complement, maka kita tahu bahwa del XI per del PJ itu harus kurang daripada 0 ya, gross complement. Namun di sini ingat bahwa gross complement itu memasukkan dua komponen, yaitu ada efek substitusi dan ada efek pendapatan. Nah, pada bagian kiri ya kita bisa lihat ya, itu yang saya kotakin merah itu adalah efek substitusinya dan nilainya itu adalah positif ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, karena nilainya positif, coba kita lihat ke atas ya. Kalau seandainya dia nilainya positif ya, kalian bisa lihat, maka di sini ya yang terjadi dia adalah net substitute. Ya, jadi barang yang gross complement dia juga bisa merupakan barang yang net substitute. Nah, inilah hubungan antara dua konsep gross dan net tadi. Sekarang kita akan masuk kepada konsep substitusi dengan banyak barang. Ada sebuah hukum yang disebut dengan Hicks Second Law of Demand ya. Itu disebutkan bahwa sebagian besar dari barang merupakan substitusi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita membuktikan hal tersebut ya, dengan beberapa persamaan dan juga konsep yang sudah kita pahami sebelumnya ya. Maka kita bisa coba mulai pembahasan ataupun mencari jawabannya dengan menggunakan fungsi compensated demand.
Nah, di sini kita bisa lihat ya, fungsi komposit demand dipengaruhi oleh P1, P2, P3 sampai dengan Pn dan P ya. Dan dengan menggunakan teori Euler, silakan dibuka lagi pertemuan pertama. Di situ kita sudah bahas beberapa konsep matematika. Kalian akan dapatkan bahwa P1 dikali del X IC dibagi del P1 tambah P2 kali del X IC per del P2 dan selanjutnya itu akan sama dengan 0 ya. Dan kalau seandainya saya bagi semuanya dengan XI ya, maka otomatis di sini ya kalau kita bagi dengan XI sama semuanya ini XI ya semuanya XI ya, maka kalian akan dapatkan adalah fungsi elastisitas ya. Di sini elastisitas yang kami miliki adalah EI1C, EI2C dan lain sebagainya. Dan sekali lagi di sini I itu sama dengan 1 2 3 terus sampai dengan N. Nah, karena di situ kita sudah lihat bahwa I 1 sampai dengan N ya, maka ya untuk elastisitas harga dia sendiri atau on price elasticity kita sudah tahu berdasarkan hukum demand yang paling basic ya, itu pasti hubungannya adalah negatif ya. Atau ketika ada peningkatan harga, maka permintaannya atau jumlah yang diminta akan mengalami penurunan. Nah, sekarang kalau seandainya penjumlahan daripada semua elastisitas itu sama dengan 0, dan kita tahu bahwa elastisitas dia sendiri, on price elasticity atau elastisitas harga itu negatif, maka sudah pasti agar hasilnya nanti 0, harus sisanya adalah positif atau dia sama dengan 0. Nah, oleh karena itu ya, dengan konsep demikian dapat dengan mudah ya, karena kita tahu bahwa sisanya itu harus lebih besar atau sama dengan 0 ya, maka sebagian besar barang ya itu merupakan substitusi. Karena kalau III itu berarti artinya respon dia terhadap perubahan harga dia sendiri. Tapi kalau IIJ ya itu adalah respon daripada permintaan barang tersebut terhadap perubahan harga barang yang lain. Nah, inilah yang kita katakan bahwa sebagian besar adalah substitusi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada konsep komoditi komposit ya. Misalkan seorang individu memiliki pilihan banyak barang atau bisa kita katakan punya N goods ya, maka dengan demikian permintaan akan barang X1 atau barang yang pertama itu akan tergantung pada harga sisa barang yang lain ya, atau kita bisa notasikan N-1 komoditas yang lain. Nah, sekarang karena kita punya banyak barang dan biasanya kita hanya fokus kepada 2 komoditas saja, bagaimana cara kita menganalisis hal tersebut ya. Nah, di sini ya dengan menggunakan ide komoditi komposit ya, maka nanti pendekatannya menjadi jauh lebih mudah. Kalau seandainya kita ketahui bahwa semua harga komoditas lainnya yang di N-1 tadi ya, itu bergerak secara bersamaan, maka kita dapat mengelompokkan ya semua komoditas N-1 tadi ya ke dalam satu komoditi komposit. Kita bisa misalkan di sini adalah komoditi komposit Y. Nah, kalau seandainya ya kita asumsikan harga awal dari semua komoditas lain tadi adalah P20, P30, P40 dan selanjutnya, maka dapat dengan mudah kita tuliskan bahwa budget constraint ya yang dihadapi oleh individu tersebut adalah I sama dengan P1X1 plus P20X2 plus P30X3 dan seterusnya. Atau bisa saya tuliskan adalah P1X1 ditambah dengan Y. Ya, Y ini adalah komoditi komposit tadi. Ya. Nah, misalkan ya kita asumsikan terjadi perubahan harga pada komoditas lainnya. Tapi besarannya adalah sama. Ya. Jadi kita bisa asumsikan naiknya semua sama 3 kali lipat, 4 kali lipat, 2 kali lipat. Atau bisa kita katakan dia naik sebesar T kali. Ya. Maka apa yang kita akan dapatkan di sini, budget constraint yang baru itu akan menjadi I sama dengan P1X1 plus TP20 X2 plus TP30X3 dan selanjutnya. Di sini kita asumsikan harga barang X1-nya tidak berubah, ya. Maka dengan demikian budget constraint yang baru itu adalah P1X1 tambah T kali Y. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa T di sini merepresentasikan perubahan harga komoditas lainnya dan dia searah ya dan besarannya pun juga diasumsikan sama. Nah, pada kasus demikian maka kita bisa memperlakukan komoditi komposit tersebut seakan-akan seperti satu komoditas. Sama halnya dengan P2X2, P3X3 dan selanjutnya ya. Dan inilah
yang disebut dengan komoditi komposit. Sekarang bagaimana aplikasi dari komoditi komposit ini ya kepada contoh-contoh perhitungan ya. Di sini saya ambil contoh perhitungan yang disampaikan di dalam bukunya Nicholson ya, di mana di sini diasumsikan ada seorang individu memiliki utilitas yang dipengaruhi oleh 3 komoditas ya. Di sini ada makanan ya atau dinotasikan dengan X, luas rumah atau Y, dan penggunaan listrik atau Z ya. Lalu kita asumsikan fungsi utilitasnya mengikuti fungsi Chess ya, di mana utility-nya sama dengan minus 1 per X dikurangi minus 1 per Y dikurangi 1 per Z ya. Nah, kalau saya asumsikan I-nya sama dengan 100, PX-nya sama dengan 1, PY-nya sama dengan 4, dan PZ-nya sama dengan 1 ya. Kalau misalkan nanti kalian cari dengan menggunakan fungsi Lagrange ya, kalian akan dapatkan bahwa X akan sama dengan 1 per PX plus akar PX PY plus akar PX PZ ya. Silakan nanti kalian coba sendiri dan lihat kembali materi kita pada pertemuan minggu yang pertama ya. Nah, di sini kalau saya sudah punya informasi yang di atas ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini sudah ada informasinya. Saya bisa substitusikan semua, I-nya 100, PX-nya 1, PY-nya 4, PZ-nya 1 ya. Maka kita akan dapatkan bahwa X-nya adalah sebesar 25. Y-nya 12,5 dan Z-nya adalah 25 juga. Nah, sekarang kita coba permudah masalahnya ya. Di sini kita asumsikan bahwa semua yang terkait dengan rumah ya, dalam hal ini adalah luas rumah dan penggunaan listrik ya, itu bergerak dengan arah yang sama. Secara logika ini sangat masuk akal ya. Biasanya paling mudah kita pahami, semakin luas rumahnya, maka semakin banyak yang harus kalian terangi ya, maka otomatis penggunaan listriknya pun juga akan semakin besar ya. Jadi bergeraknya searah. Nah, ini misalnya kita gabungkan menjadi komoditas komposit, anggaplah sebagai perumahan atau bahasa Inggris housing ya, dan kita notasikan dengan H. Ya, maka dengan demikian ya, H itu akan sama dengan 4Y ditambah 1Z ya. Nah, dengan menggunakan ide komposit komoditi tadi ya, dan kita asumsikan pH-nya sama dengan 1 ya, karena nanti kita akan coba bagaimana kalau seandainya kita tingkatkan ya harganya ya. Dan di sini tadi seperti Y tadi, kita tingkatkan T kali Y. Nah, kembali lagi kepada contoh kasus ini ya, kita asumsikan pH-nya sama dengan 1 ya. Maka apa yang kita dapatkan? Maka X-nya akan sama dengan 100 dibagi dengan 100 itu adalah income-nya dibagi dengan 1 plus 3 akar 1 kali 1. 1 di sini adalah harga barang X yang kita asumsikan dia adalah tetap. Dan kalau seandainya pengeluaran untuk X adalah 25 ya, dan I-nya itu adalah 100 ya, maka sudah bisa kita pastikan ya, pengeluaran untuk komoditi komposit adalah 100 dikurangi 25 atau setara dengan 75. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita asumsikan terjadi peningkatan T kali ya, atau di sini kita asumsikan terjadi naik 4 kali lipat ya. Dengan kata lain, harga barang Y awalnya 4 naik menjadi 16 dan harga barang Z naik dari 1 menjadi 4 ya. Dan asumsinya di sini otomatis ya, kalau naik 4 kali 4 maka T kali Y atau kita punya pH-nya naik menjadi 4. Nah, ketika pH-nya naik menjadi 4, maka permintaan akan barang X itu nanti akan menjadi berubah ya. Sekarang kita akan punya menjadi 100 dibagi 1 plus 3 dikali 1 dikali 3, akar 1 dikali 4 ya, bukan lagi 1. Atau kita miliki di sini ada 100 per 7. Maka dengan demikian ya, kita akan miliki bahwa pengeluaran untuk komoditi komposit ini akan sama dengan ya 100 dikurangi 100 per 7 dikali 1. Karena harga barang X sama dengan 1. Atau saya punya adalah 600 per 7. Karena spending on composite commodity itu sama dengan 600 per 7, ya, maka banyaknya komoditi komposit yang dikonsumsi, itu tinggal kita bagi saja dengan harganya. Ya, atau 600 per 7 bagi 4 sama dengan 150 per 7. Nah, sekarang kita akan masuk kepada dua topik yang terakhir ya. Di sini kita akan membahas mengenai household production model atau model produksi rumah tangga. Ide dasarnya adalah bahwa di sini dicontohkan ya, kalau seandainya kita membeli sebuah atau beberapa jenis barang ya, dan ternyata barang tersebut tidak bisa langsung kita nikmati ya, dan memberikan kepuasan kepada kita. Kenapa? Karena barang tersebut
harus misalkan diolah ya. Nah, pada kasus demikian ya, maka kita bisa contohkan ya, misalkan kita punya 3 jenis barang, yaitu X, Y, Z ya, apapun itu, misalkan kita anggaplah di situ ada beras ya, ada ikan mentah ya, dan satu lagi misalkan ya, itu ada tempe mentah ya, maka kalau kita nikmati secara langsung itu belum dapat memberikan kita kepuasan ya. Nah, disinilah ya kita coba contohkan ya bahwa X, Y, Z tidak memberikan utilitas langsung ya, tetapi yang memberikan kita utilitas langsung adalah A1 dan A2 ya. Itu bisa saja A1 A2 itu adalah sesuatu yang merupakan kombinasi dari ketiga jenis komoditas yang tadi saya sebutkan, yaitu X, Y, dan Z. Nah, pada kasus demikian ya, maka di sini sebenarnya yang memberi utilitas bukan X, Y, Z, tetapi yang memberi utilitas adalah A1 dan A2. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas juga bahwa A1 dan A2 itu merupakan kombinasi ya dari X, Y, dan Z ya, dimana kita tidak bisa memberikan secara detail ya apa kita olah jadi makanan apa tidak, tapi di sini ide dasarnya adalah bahwa kita bisa mengambil ya A1 ya itu dari X, Y, dan Z. Begitu juga dengan komponen A2 yaitu X, Y, dan Z ya. Nah, dari kondisi demikian, maka utilitas yang kita miliki U, A1, A2, itu terkendala kepada sekarang lebih daripada satu kendala. Yang pertama sudah pasti adalah kendala anggaran ya, PXX plus PYY plus PZZ sama dengan I, itu sudah pasti, ini adalah kendala yang pertama. Dan kedua adalah kendalanya kita memiliki fungsi produksi tadi ya, yaitu kita memerlukan fungsi produksi A1 ya, yang mana itu dihasilkan dari X, Y, Z atau inputnya adalah X, Y, Z. Begitu juga dengan A2 ya, di sini kita asumsikan itu inputnya adalah X, Y, Z. Nah, jadi sekarang kita punya kondisi di mana utilitasnya ya itu dipengaruhi oleh A1, A2 dan kendalanya memiliki beberapa, yaitu fungsi produksi A1, fungsi produksi A2, dan kendala anggaran. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah kita bahas ya, kita bisa menggunakan salah satu pendekatan adalah linear attributes model. Nah, di sini dikembangkan oleh Lancaster sehingga dikatakan sebagai model Lancaster ya, di mana ide dasarnya adalah bahwa karakter dari barang yang memberikan utilitas kepada individu dan setiap barang memiliki kumpulan karakter tertentu. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara X, Y, Z tadi ya, karakter dari barang X, Y, Z-nya yang memberikan utilitas ya. Dan setiap barang X, Y, Z itu punya karakter-karakter tertentu ya, yang mana nanti bisa memberikan kita kepuasan. Nah, misalkan di sini bahwa A1 dan A2-nya itu kita misalkan adalah vitamin dan kalori ya. Jadi saya fokus kepada vitamin dan kalori. Vitamin dan kalori inilah yang memberikan saya kepuasan. Namun bagaimana cara saya mendapatkan vitamin dan kalori? Tentu saja harus saya konsumsi ya, misalkan barang X, Y, dan Z. Oleh karena itu, di sini saya bisa tuliskan atau rumuskan bahwa vitamin ya itu saya akan dapatkan sebagian dari X ya, bagian lain dari Y, dan sebagian lainnya dari Z. Begitu juga dengan kalori ya. Ada bagian yang saya dapatkan dari X, ada bagian yang saya dapatkan dari Y, dan ada bagian yang saya dapatkan dari Z. Nah, pada kasus demikian, maka dengan menggunakan linear attributes model ya, maka sebenarnya di sini tidak harus ya ada proses aktual memproduksi barang ya, seperti yang tadi kita bahas pada konsep dasar di household production function ya. Tetapi di sini bisa juga ya. Jadi artinya bukannya tidak ada sanksi, tidak, tapi tidak harus ya, tidak harus ada produksi ya. Tetapi bisa juga ya yang terjadi adalah kita memilih atau individu memilih diet makanan yang dapat memberikan kombinasi yang optimal dari kalori, vitamin, dengan anggaran yang ia miliki. Jadi sekali lagi ya, yang memberikan kepuasan adalah kalori dan vitamin ya. Dan selanjutnya ya di sini dia terkendala oleh anggaran yang dimiliki. Namun untuk mendapatkan kalori dan vitamin ini ya dia harus memilih kombinasi barang X, Y, dan Z. Ini disebut dengan pemilihan diet. Nah, bagaimana kira-kira representasi dari kasus yang tadi kita sebutkan ya? Bahwa di sini kita bisa buat ya dengan gambar seperti yang kalian lihat di sini. Jadi kita di sini memiliki
bentuk yang agak sedikit unik ya dibandingkan sebelumnya ya. Nah, di sini ya kita punya posisi X ya, di mana di situ menunjukkan sebenarnya adalah kombinasi dari A1 dan A2 yang dihasilkan dari barang X ya. Dan kalau saya pilih X star di situ, ya itu adalah kombinasi dari A1 dan A2 yang dihasilkan kalau seandainya pendapatan saya sepenuhnya saya alokasikan untuk X ya. Nah, hal yang serupa atau mirip ya itu terjadi pada garis yang kalian bisa lihat di sini ya, yang ada notasi Y-nya ya. Nah, di situ kalian bisa lihat ya bahwa garis Y ya itu adalah kombinasi juga dari A1 dan A2 ya yang dihasilkan dengan konsumsi barang Y. Dan ada titik Y star di situ yang menunjukkan bahwa saya menghabiskan semua pendapatannya untuk Y. Nah, hal yang mirip juga kami bisa lihat untuk yang satu lagi garis yang menunjukkan untuk faktor Z, untuk barang Z ya. Nah, kalau seandainya ya sekali lagi semua individu ya menghabiskan pendapatannya untuk X ya, maka dengan konsep yang biasa kita bahas di garis anggaran, maka X star-nya akan sama dengan I per PX. Nah, kalau X star-nya sama dengan I per PX ya, maka A1 star-nya itu akan sama dengan AX1 X star ya. Sekali lagi di sini ya, kita menghabiskan semuanya untuk barang X ya, sehingga kita tidak punya di situ ada Y ataupun Z-nya lagi ya, maka kita punya AX1 X star atau kita bisa teruskan itu akan sama dengan AX1I ya dibagi dengan PX ya. Kenapa? Karena di sini X star-nya sama dengan I per PX ya. Jadi saya substitusikan ke sini, maka saya akan memiliki AX1I dibagi dengan PX. Cara yang serupa bisa juga kita dapatkan untuk A2 ya. Di sini semua dihasilkan dari konsumsi barang X ya, sehingga nanti kita punya kalau saya substitusikan X star-nya kembali ke sini, saya akan memiliki AX2I dibagi dengan PX. Nah, kalau seandainya saya hubungkan semua titik-titik yang sudah kita bahas tadi, yaitu titik di mana saya habiskan semua untuk X, saya habiskan semua untuk Y, dan saya habiskan untuk Z, maka nanti akan terbentuk suatu wilayah yang berbentuk segitiga. Di sini kalian bisa lihat ada X, ada Y, ada Z ya. Dan kalau seandainya garis segitiga, titik-titik kita hubungkan ya, maka kita akan membentuk sebuah segitiga. Dan bagaimana cara kita mencari keseimbangannya? Maka ya berdasarkan konsep yang sudah kita tadi ulas ya, individu itu tidak akan memilih kombinasi dari ketiga komoditas ya. Individu yang lebih mengutamakan misalkan vitamin, jadi dia lebih mengutamakan A1 di sini ya. Dengan kata lain apa? Dia akan lebih banyak ya atau bias kepada A1 ya. A2 ada juga tapi tidak sebanyak A1. Maka dia akan memiliki KI-nya pada U0 dan kombinasi yang dia pilih di sini adalah bukan ketiganya, melainkan hanya kombinasi antara Y dengan Z. Nah, selanjutnya kalau saya contohkan individu yang lebih mengutamakan pada kalori di sini atau A2 ya, maka dia punya kurva utilitasnya di U1 dan kombinasi yang dia konsumsi adalah barang X dan barang Y, tidak tiga-tiganya. Nah, disinilah pada textbook ya kalian bisa lihat ya ada pembahasan ya yang menghubungkan dengan corner solution. Kenapa? Karena di sini dari tiga pilihan ada salah satu yang kita setting 0. Jadi di sini mirip dengan solusi pojok ya yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau juga pada ekonomi umum. Oke, saya rasa itu materi yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Silakan setelah ini ikuti kuis dan dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan dosen penanggung jawab kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.